Balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas atau membuktikan diri di hadapan orang yang meremehkan kita. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Seperti yang diucapkan Marcus Aurelius hampir 2000 tahun lalu, namun masih menggema sampai hari ini sebagai kebenaran yang sulit diterima banyak manusia. Dunia modern menanamkan ilusi bahwa harga diri harus diperjuangkan dengan kebisingan, bahwa kita harus berteriak agar didengar, membuktikan agar diakui, mengejar agar dianggap berarti. Namun sesungguhnya, kekuatan sejati tidak terletak pada tindakan yang keras, melainkan pada ketenangan yang lembut. Dalam diam, kita menemukan kendali. Dalam keheningan, kita menemukan kemenangan yang tak perlu diumumkan. Hukuman sejati tidak perlu diucapkan dalam kemarahan, sebab waktu dan kesadaran akan melakukannya dengan cara yang lebih dalam dan lebih elegan. Bayangkan kamu seperti matahari yang tidak berlari mengejar planet-planet agar tetap di orbitnya. Kamu hanya bersinar, memberikan cahaya, dan mereka yang menghargai kehangatanmu akan tetap berputar di dekatmu. Namun mereka yang menjauh ke dalam kegelapan akan merasakan dingin yang perlahan menembus hati. Disitulah penyesalan bersembunyi, bukan dalam teriakan, tapi dalam kesunyian yang panjang. Diam bukan tanda kalah. Diam adalah tanda bahwa kamu memilih kebijaksanaan di atas ego. Dalam dunia yang berisik, diam adalah bentuk perlawanan yang paling suci. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda yang sedang membaca atau mendengarkan ini untuk menekan tombol subscribe pada kanal ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar pendapat Anda di bawah. Karena di sini kita membahas bukan hanya tentang luka dan kehilangan, tetapi tentang bagaimana manusia menemukan makna sejati dalam keheningan. Kita seringkali berpikir bahwa kita harus membuktikan diri kepada mereka yang meninggalkan kita. Namun apa gunanya berteriak kepada mereka yang sudah memilih untuk tidak mendengar? Diam adalah bahasa Tuhan bagi mereka yang beriman dan bersabar. Dalam ajaran Islam maupun kebijaksanaan dari berbagai agama lain, kita diajarkan untuk menahan diri, untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena setiap jiwa akan mendapat balasan sesuai dengan amalnya. Maka biarkan waktu menjadi pedang yang memisahkan yang tulus dari yang palsu. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk berdiri sendiri. Waktu akan menguji mereka yang pergi, dan pada akhirnya, keheninganmu akan berbicara lebih keras daripada semua kata yang bisa kamu ucapkan. Mereka mungkin berpura-pura bahagia di dunia maya, menampilkan senyum palsu dan tawa yang hampa. Namun ketika malam datang dan kesepian menekan dada, keheninganmu menjadi gema yang mengingatkan mereka pada apa yang telah hilang. Kita hidup di zaman di mana validasi menjadi candu, di mana orang mengukur kebahagiaan dari jumlah suka dan komentar, bukan dari kedamaian dalam hati. Dalam situasi seperti ini, memilih diam sering dianggap lemah, padahal diam adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Sebagian diam karena tahu bahwa berbicara hanya akan memperpanjang penderitaan. Ketika seseorang meremehkan kita atau meninggalkan kita, insting manusia ingin membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa mereka. Namun justru dalam usaha membuktikan itu, kita tanpa sadar masih memberi mereka tempat dalam pikiran kita. Itulah sebabnya dia menjadi senjata paling halus yang bisa kita gunakan. Dia memutus rantai perhatian, dia mengembalikan fokus kepada diri sendiri. Dia memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja melalui waktu dan takdir. Seiring berjalannya waktu, mereka yang dulu meninggalkanmu akan mulai merasakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Mereka akan menyadari bahwa bukan kehadiranmu yang menjadi masalah, melainkan keegoisan mereka sendiri. Dan ketika kesadaran itu datang, tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan. Waktu akan berbicara lebih adil daripada lidah manusia. Waktu akan menjadi hakim yang tak bisa disuap oleh kebohongan dan pencitraan. Bayangkan dirimu seperti lautan. Banyak orang datang hanya untuk menikmati ombakmu, tapi tidak semua mampu menyelami kedalamanmu. Ketika mereka melihat permukaan, mereka pikir mudah meninggalkanmu, karena yang tampak di luar hanyalah ketenangan air. Namun mereka tidak tahu badai yang kamu sembunyikan, tidak tahu kedalaman yang menyimpan ketulusan dan kasih yang jarang ditemukan. Saat mereka pergi, mereka merasa seperti pemenang. Mereka pikir telah membebaskan diri dari sangkar, padahal mereka sedang meninggalkan tempat paling aman yang pernah mereka miliki. Sama seperti burung yang keluar dari sangkar, pada awalnya mereka merasakan kebebasan, udara segar dan cahaya. Namun seiring waktu, mereka mulai menghadapi badai, kelaparan dan dingin yang menusuk. Begitu pula manusia yang meninggalkan kebaikan demi kesombongan. Pada awalnya mereka bangga dengan keputusan mereka.
Namun lambat laun, kenyataan mulai berbicara. Tidak ada kedamaian di luar sana jika hati masih dipenuhi penyesalan. Mereka mungkin tersenyum di depan orang, namun malam hari menjadi saksi air mata yang tak terlihat. Di saat itulah diam yang dulu kamu pilih menjadi cambuk lembut yang mengajarkan mereka tentang kehilangan. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, karena keheninganmu adalah pelajaran yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Kelegaan awal yang mereka rasakan bukanlah tanda kemenangan, melainkan tanda keterjakutan. Seperti seseorang yang jatuh ke air es. Pada awalnya tubuhnya mati rasa, tidak merasakan apa-apa. Namun semakin lama dia berada di sana, rasa dingin mulai menyiksa, menusuk bulang hingga akhirnya membuatnya sadar betapa berbahayanya keputusan itu. Begitulah rasanya bagi mereka yang meninggalkanmu. Pada awalnya mereka merasa ringan, seolah terbebas dari beban. Mereka mengira telah melakukan hal yang benar, bahkan membangun narasi bahwa mereka lebih baik tanpamu. Tapi semua itu hanyalah kebohongan ego. Kelegaan yang mereka rasakan hanyalah efek temporer dari pelarian. Ego membisikkan kata-kata yang menenangkan. Kamu kuat, kamu sudah benar. Namun waktu akan membungkam ego seperti air yang memadamkan api kecil. Ketika mereka mulai menyadari bahwa tidak ada kehangatan yang bisa menggantikanmu, ketika mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka pamerkan hanyalah masker, barulah penyesalan tumbuh. Dan di saat itu kamu tidak perlu hadir untuk menyaksikan. Biarkan Tuhan dan waktu menjadi saksi bahwa diam bukan tanda kalah, melainkan tanda bahwa kamu sudah selesai berperang dengan hal yang seharusnya tidak diperjuangkan lagi. Ketika seseorang pergi meninggalkanmu, mereka seringkali merasa seolah telah menemukan kebebasan. Mereka mulai memamerkan tawa, kebahagiaan, dan pencapaian di dunia yang seolah tanpa beban. Namun, dunia luar hanya melihat kulit, bukan kedalaman luka yang mereka sembunyikan. Mereka bisa berpura-pura bahagia, tetapi waktu tidak bisa ditipu. Setiap malam, ketika semua orang tidur dan tidak ada suara yang tersisa selain detak jantung sendiri, disitulah kebenaran mulai berbisik di telinga mereka. Keheningan yang dulu mereka cari berubah menjadi beban yang mengerikan. Mereka menyadari bahwa kehilangan seseorang yang tulus bukan seperti kehilangan benda. Itu seperti kehilangan arah pulang. Mungkin mereka tertawa di hadapan orang lain. Mungkin mereka menunjukkan bahwa mereka sedang berkembang. Tapi di lubuk hati mereka tahu ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan itulah kekuatan waktu. Ia tidak pernah terburu-buru, namun selalu tepat. Ia bekerja dalam diam, memoleh kesadaran sedikit demi sedikit sampai semua topeng jatuh. Saat kamu tidak lagi mengejar, kamu memberi ruang bagi waktu untuk membuktikan segalanya. Kamu tidak kalah, kamu hanya memilih diam karena tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tulus. Ketika mereka mulai merasakan dingin dari kegelapan yang mereka pilih sendiri, keheninganmu akan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Banyak orang tidak mengerti bahwa diam bukan berarti pasrah. Diam adalah bentuk kepercayaan. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, bukan berarti kamu lemah, melainkan kamu sedang percaya kepada Tuhan dan kepada hukum kehidupan yang tidak pernah salah arah. Dalam ajaran semua agama, termasuk Islam, kita diajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki balasan. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan, dan tidak ada luka yang tidak diperhitungkan dalam keadilannya. Maka diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah bentuk penyerahan diri kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Orang-orang yang melugaimu mungkin berpikir mereka menang. Mereka bebas. Mereka lebih baik tanpamu. Tapi mereka lupa, kemenangan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, waktu akan datang sebagai ombak dan menghancurkan segalanya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena kebesaran tidak perlu diumumkan. Seorang pohon yang berbuah tidak berteriak bahwa dirinya berbuah. Ia hanya tumbuh dengan tenang, dan orang datang karena mereka melihat hasilnya. Begitulah seharusnya kamu. Biarkan hidupmu sendiri menjadi pembuktian tanpa kata.
Biarkan kedewasaanmu berbicara melalui ketenanganmu. Pada akhirnya, mereka akan melihat. Dan saat mereka melihat, sudah terlambat untuk kembali. Seringkali mereka yang meninggalkanmu merasa yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Mereka berkata kepada diri sendiri, "Aku sudah cukup kuat untuk melangkah sendiri." Namun, kekuatan yang didasari oleh ego bukanlah kekuatan sejati. Itu hanya pelarian dari kenyataan. Ego selalu ingin terlihat benar, bahkan ketika salah. Dan manusia yang dikuasai oleh ego akan menciptakan 1000 alasan untuk membenarkan keputusannya. Mereka akan menuduhmu berlebihan, menyebutmu tidak cukup baik, hanya untuk menenangkan hati mereka sendiri yang takut mengakui kesalahan. Tapi, waktu adalah penghapus yang tidak mengenal belas kasihan. Ia akan menghapus kebohongan satu demi satu hingga hanya kebenaran yang tersisa. Suatu hari mereka akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa orang yang mereka abaikan adalah orang yang paling tulus kepada mereka. Namun saat kesadaran itu datang, kamu sudah terlalu jauh berjalan. Kamu sudah tidak menunggu, tidak berharap, dan tidak lagi memikirkan balas dendam. Kamu sudah tumbuh menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih kuat. Kamu telah belajar bahwa harga diri bukan tentang membuktikan bahwa kamu lebih baik, tapi tentang tahu kapan harus berhenti memberi pada mereka yang tidak tahu menghargai. Dan di titik itu, dia menjadi kemenangan yang abadi, bukan karena mereka kalah, tapi karena kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Ada fase di mana mereka tampak benar-benar bahagia tanpamu. Mereka mungkin memamerkan hubungan baru, teman baru, atau kehidupan baru yang tampak sempurna di permukaan. Tapi jangan tertipu oleh kebisingan itu. Dunia modern membuat kepura-puraan terlihat seperti kebahagiaan sejati. Tidak semua tawa adalah tanda kedamaian. Banyak yang tertawa justru untuk menutupi kekosongan di dalam diri. Orang yang benar-benar damai tidak butuh pembuktian. Mereka tidak perlu berteriak bahwa mereka bahagia. Mereka yang berusaha keras menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja, biasanya adalah mereka yang sedang berjuang keras melawan kesedihan yang mereka sembunyikan. Dan di balik semua itu, keheninganmu menjadi cermin bagi mereka. Mereka akan melihat diri mereka di dalamnya, tanpa kebisingan, tanpa gangguan. Hanya diri sendiri dan rasa bersalah yang tumbuh perlahan. Itulah momen ketika penyesalan mulai berakar. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua orang bisa digantikan dan tidak semua kenangan bisa dihapus. Keheninganmu bukan lagi sekedar jarak, tapi menjadi pengingat yang terus hidup di dalam pikiran mereka. Kamu tidak perlu muncul untuk mengingatkan. Cukup diam, dan waktu akan memastikan bahwa semua yang pantas disadari akan disadari pada waktunya. Dalam perjalanan hidup, kita sering diuji bukan oleh musuh, tapi oleh orang yang pernah kita cintai. Luka dari orang terdekat adalah yang paling dalam karena mereka tahu di mana letak kelemahan kita. Namun, justru di sanalah letak pelajaran terbesar bahwa cinta sejati tidak mengikat, tetapi melepaskan dengan tenang. Diam bukan berarti berhenti mencintai, melainkan memilih mencintai dari kejauhan, dengan doa, bukan dengan tuntutan. Kamu tidak lagi mengharap mereka kembali, karena kamu tahu jika sesuatu memang untukmu, Tuhan akan memutarnya kembali dengan caranya sendiri. Tapi jika tidak, itu berarti kamu sedang diarahkan pada sesuatu yang lebih baik. Saat kamu diam, kamu sedang membuka jalan bagi pertumbuhanmu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari pemahaman baru tentang dirimu dan tentang kehidupan. Kamu mulai memahami bahwa balas dendam tidak akan menyembuhkan luka, hanya memperpanjang penderitaan. Yang menyembuhkan adalah penerimaan, kesabaran, dan keheningan yang penuh makna. Ketika kamu memilih diam, kamu memilih kedewasaan. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai menemukan kedamaian. Dan ketika kamu menyerahkan segalanya pada waktu dan pada Tuhan, kamu menemukan bahwa keadilan selalu datang, bahkan tanpa kamu memintanya. Ketika kamu mulai belajar menerima keheningan sebagai bagian dari kekuatan, dunia di sekelilingmu perlahan berubah.
Hal-hal yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi pelajaran yang menenangkan. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua kehilangan adalah kutukan. Sebagian di antaranya adalah perlindungan dari Tuhan. Orang yang meninggalkanmu mungkin sebenarnya dijauhkan karena tidak akan bisa menemanimu menuju versi terbaik dari dirimu. Keheningan memberi ruang bagi renungan, dan renungan membuka jalan bagi kebijaksanaan. Setiap kali kamu memilih diam ketika diserang, ketika difitnah, atau ketika diremehkan, kamu sedang menegaskan pada dunia bahwa kamu tidak memerlukan pengakuan manusia untuk merasa berharga. Kamu hanya butuh kedamaian dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhan. Dalam diam, kamu mulai mendengar suara hatimu yang dulu tertutup oleh kebisingan dunia. Kamu mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya, tanpa validasi, tanpa pujian, tanpa ketakutan. Diam bukan berarti kamu tidak punya jawaban, tetapi kamu tahu tidak semua pertanyaan layak dijawab. Dalam sunyi, kamu menyadari bahwa waktu bukan hanya menyembuhkan luka, tetapi juga membentuk keteguhan. Mereka yang dulu mengira kamu lemah karena diam akan terkejut ketika melihat betapa kuatnya kamu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Disitulah diam berubah menjadi bahasa kebijaksanaan, dan kamu menjadi saksi hidup bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan, bukan dari kebisingan. Ada masa ketika kamu mungkin bertanya-tanya, apakah keheningan ini benar-benar jalan yang tepat? Mengapa mereka tampak baik-baik saja, sementara kamu masih bergulat dengan rasa kehilangan? Namun itulah ujian terbesar dalam perjalanan menuju kedewasaan batin. Rasa sakit yang kamu rasakan bukan hukuman, melainkan bentuk pembentukan. Tuhan sedang menguatkan hatimu agar kamu mampu menanggung beban yang lebih besar di masa depan. Mereka yang tampak bahagia di luar mungkin sedang berlari dari kenyataan. Mereka terus mencari hiburan, perhatian, dan validasi untuk menutupi kehampaan yang semakin membesar. Tapi kamu, dengan diam, belajar menghadapi kenyataan tanpa lari. Kamu belajar untuk duduk bersama rasa sakitmu, menghadapinya, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Tidak ada jalan pintas menuju ketenangan. Semua harus dilalui dengan sabar. Diam adalah bentuk doa yang paling dalam, karena di dalamnya kamu menyerahkan segalanya kepada Tuhan tanpa syarat. Setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa kamu masih manusia, tapi setiap keheningan setelahnya adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Suatu hari nanti, kamu akan menatap ke belakang dan menyadari bahwa diam adalah keputusan terbaik yang pernah kamu ambil. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya diselamatkan dari orang yang tidak tahu bagaimana menghargaimu. Mereka yang meninggalkanmu mungkin tidak langsung menyesal, bahkan mungkin mereka tidak akan pernah mengakuinya. Namun penyesalan tidak selalu tampak di permukaan. Ia muncul dalam bentuk yang lembut namun menghantui. Mungkin saat mereka melihat sesuatu yang mengingatkan pada dirimu, mungkin saat mereka tertawa tapi terasa kosong, atau saat mereka memandang seseorang baru namun hatinya tidak merasakan hal yang sama. Itulah cara waktu bekerja. Ia tidak perlu terburu-buru, tetapi ia selalu menepati janji. Mereka yang pergi akan belajar bahwa tidak semua cinta bisa digantikan, tidak semua kebaikan bisa diulang, dan tidak semua hati bisa ditemukan dua kali. Sementara mereka berjuang dengan perasaan yang sulit dijelaskan, kamu sudah berada di tahap lain. Kamu tidak lagi menunggu, kamu tidak lagi bertanya, kamu hanya menjalani hidupmu dengan tenang. Dan di saat itulah, keheninganmu menjadi cermin yang memantulkan semua keputusan mereka. Mereka akan mulai menyadari bahwa bukan kamu yang kehilangan mereka, tapi merekalah yang kehilangan seseorang yang tidak akan pernah mereka temukan lagi. Keheninganmu menjadi bayangan lembut yang mengikuti mereka, mengingatkan bahwa tidak ada kebebasan sejati dalam meninggalkan sesuatu yang benar. Setiap detik tanpa kehadiranmu akan menjadi pengingat bahwa keheningan kadang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Waktu memiliki cara yang indah namun kejam dalam mengungkapkan kebenaran. Ia tidak pernah berhenti, tidak pernah berkompromi, dan tidak pernah berpihak pada kebohongan. Semua hal yang palsu akan hancur dengan sendirinya, sementara yang tulus akan bertahan melewati ujian. Ketika kamu diam, kamu tidak menghentikan apapun. Kamu hanya membiarkan waktu bekerja. Kamu memberi ruang bagi Tuhan untuk menata ulang segalanya sesuai rencana yang lebih besar daripada yang bisa kamu pahami sekarang. Mungkin saat ini kamu tidak mengerti mengapa harus kehilangan, tapi kelak kamu akan bersyukur karena kehilangan itu membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Diam bukan berarti berhenti, tetapi menunggu dengan bijak.
seperti bumi yang tampak tenang, namun di dalamnya terus bekerja, menumbuhkan kehidupan baru. Begitu juga dengan hatimu. Dalam diam, ia belajar menyembuhkan, belajar memahami, dan belajar melepaskan. Sementara mereka sibuk menutupi kesepian dengan kebisingan, kamu membangun ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu. Waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya sementara. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Keanehanmu saja cukup menjadi bukti bahwa kamu selalu lebih kuat daripada luka yang pernah kamu alami. Hidup tidak selalu memberi penjelasan yang kita inginkan, tetapi selalu memberi pelajaran yang kita butuhkan. Dalam setiap kehilangan, ada pesan tersembunyi. Dalam setiap keheningan, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Kamu mungkin tidak langsung mengerti mengapa harus melalui semuanya, tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia dalam rencana Tuhan. Setiap rasa sakit memiliki tujuan. Setiap kesedihan memiliki makna. Saat kamu memilih diam, kamu sedang melatih diri untuk percaya bahwa keadilan tidak perlu dipaksakan. Kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari kedamaian dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Dunia mungkin tidak memujimu, orang lain mungkin tidak memahamimu, tetapi Tuhan selalu tahu apa yang kamu tahan dalam diam. Dan itulah kemuliaan yang tidak terlihat. Keheningan bukan berarti ketiadaan, tetapi kepenuhan, penuh dengan keteguhan, kesabaran, dan iman. Kamu telah berjalan jauh, dan setiap langkah diam yang kamu ambil adalah tanda keberanian yang luar biasa. Suatu hari nanti, kamu akan tersenyum bukan karena mereka menyesal, tetapi karena kamu telah menemukan dirimu kembali. Kamu tidak butuh pembuktian, kamu hanya butuh kedamaian. Dan kedamaian itu lahir dari diam yang kamu pilih dengan sepenuh hati. Ketika kamu mulai belajar menerima keheningan sebagai bagian dari kekuatan, dunia di sekelilingmu perlahan berubah. Hal-hal yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi pelajaran yang menenangkan. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua kehilangan adalah kutukan. Sebagian di antaranya adalah perlindungan dari Tuhan. Orang yang meninggalkanmu mungkin sebenarnya dijauhkan karena tidak akan bisa menemanimu menuju versi terbaik dari dirimu. Keheningan memberi ruang bagi renungan, dan renungan membuka jalan bagi kebijaksanaan. Setiap kali kamu memilih diam ketika diserang, ketika difitnah, atau ketika diremehkan, kamu sedang menegaskan pada dunia bahwa kamu tidak memerlukan pengakuan manusia untuk merasa berharga. Kamu hanya butuh kedamaian dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhan. Dalam diam, kamu mulai mendengar suara hatimu yang dulu tertutup oleh kebisingan dunia. Kamu mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya, tanpa validasi, tanpa pujian, tanpa ketakutan. Diam bukan berarti kamu tidak punya jawaban, tetapi kamu tahu tidak semua pertanyaan layak dijawab. Dalam sunyi, kamu menyadari bahwa waktu bukan hanya menyembuhkan luka, tetapi juga membentuk keteguhan. Mereka yang dulu mengira kamu lemah karena diam akan terkejut ketika melihat betapa kuatnya kamu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Disitulah diam berubah menjadi bahasa kebijaksanaan, dan kamu menjadi saksi hidup bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan, bukan dari kebisingan. Ada masa ketika kamu mungkin bertanya-tanya, apakah keheningan ini benar-benar jalan yang tepat? Mengapa mereka tampak baik-baik saja, sementara kamu masih bergulat dengan rasa kehilangan? Namun itulah ujian terbesar dalam perjalanan menuju kedewasaan batin. Rasa sakit yang kamu rasakan bukan hukuman, melainkan bentuk pembentukan. Tuhan sedang menguatkan hatimu agar kamu mampu menanggung beban yang lebih besar di masa depan. Mereka yang tampak bahagia di luar mungkin sedang berlari dari kenyataan. Mereka terus mencari hiburan, perhatian, dan validasi untuk menutupi kehampaan yang semakin membesar. Tapi kamu, dengan diam, belajar menghadapi kenyataan tanpa lari. Kamu belajar untuk duduk bersama rasa sakitmu, menghadapinya, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Tidak ada jalan pintas menuju ketenangan. Semua harus dilalui dengan sabar. Diam adalah bentuk doa yang paling dalam, karena di dalamnya kamu menyerahkan segalanya kepada Tuhan tanpa syarat. Setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa kamu masih manusia, tapi setiap keheningan setelahnya adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Suatu hari nanti, kamu akan menatap ke belakang dan menyadari bahwa diam adalah keputusan terbaik yang pernah kamu ambil. Kamu tidak kehilangan siapapun.
Kamu hanya diselamatkan dari orang yang tidak tahu bagaimana menghargaimu. Mereka yang meninggalkanmu mungkin tidak langsung menyesal, bahkan mungkin mereka tidak akan pernah mengakuinya. Namun penyesalan tidak selalu tampak di permukaan. Ia muncul dalam bentuk yang lembut namun menghantui. Mungkin saat mereka melihat sesuatu yang mengingatkan pada dirimu, mungkin saat mereka tertawa tapi terasa kosong, atau saat mereka memandang seseorang baru namun hatinya tidak merasakan hal yang sama. Itulah cara waktu bekerja. Ia tidak perlu terburu-buru, tetapi ia selalu menepati janji. Mereka yang pergi akan belajar bahwa tidak semua cinta bisa digantikan, tidak semua kebaikan bisa diulang, dan tidak semua hati bisa ditemukan dua kali. Sementara mereka berjuang dengan perasaan yang sulit dijelaskan, kamu sudah berada di tahap lain. Kamu tidak lagi menunggu, kamu tidak lagi bertanya, kamu hanya menjalani hidupmu dengan tenang. Dan di saat itulah, keheninganmu menjadi cermin yang memantulkan semua keputusan mereka. Mereka akan mulai menyadari bahwa bukan kamu yang kehilangan mereka, tapi merekalah yang kehilangan seseorang yang tidak akan pernah mereka temukan lagi. Keheninganmu menjadi bayangan lembut yang mengikuti mereka, mengingatkan bahwa tidak ada kebebasan sejati dalam meninggalkan sesuatu yang benar. Setiap detik tanpa kehadiranmu akan menjadi pengingat bahwa keheningan kadang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Waktu memiliki cara yang indah namun kejam dalam mengungkapkan kebenaran. Ia tidak pernah berhenti, tidak pernah berkompromi, dan tidak pernah berpihak pada kebohongan. Semua hal yang palsu akan hancur dengan sendirinya, sementara yang tulus akan bertahan melewati ujian. Ketika kamu diam, kamu tidak menghentikan apapun, kamu hanya membiarkan waktu bekerja. Kamu memberi ruang bagi Tuhan untuk menata ulang segalanya sesuai rencana yang lebih besar daripada yang bisa kamu pahami sekarang. Mungkin saat ini kamu tidak mengerti mengapa harus kehilangan, tapi kelak kamu akan bersyukur karena kehilangan itu membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Diam bukan berarti berhenti, tetapi menunggu dengan bijak. Seperti bumi yang tampak tenang, namun di dalamnya terus bekerja, menumbuhkan kehidupan baru. Begitu juga dengan hatimu. Dalam diam, ia belajar menyembuhkan, belajar memahami, dan belajar melepaskan. Sementara mereka sibuk menutupi kesepian dengan kebisingan, kamu membangun ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu. Waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya sementara. Dan ketika saat itu tiba, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Keanehanmu saja cukup menjadi bukti bahwa kamu selalu lebih kuat daripada luka yang pernah kamu alami. Hidup tidak selalu memberi penjelasan yang kita inginkan, tetapi selalu memberi pelajaran yang kita butuhkan. Dalam setiap kehilangan, ada pesan tersembunyi. Dalam setiap keheningan, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Kamu mungkin tidak langsung mengerti mengapa harus melalui semuanya, tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia dalam rencana Tuhan. Setiap rasa sakit memiliki tujuan, setiap kesedihan memiliki makna. Saat kamu memilih diam, kamu sedang melatih diri untuk percaya bahwa keadilan tidak perlu dipaksakan. Kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari kedamaian dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Dunia mungkin tidak memujimu, orang lain mungkin tidak memahamimu, tetapi Tuhan selalu tahu apa yang kamu tahan dalam diam. Dan itulah kemuliaan yang tidak terlihat. Keheningan bukan berarti ketiadaan, tetapi kepenuhan, penuh dengan keteguhan, kesabaran, dan iman. Kamu telah berjalan jauh, dan setiap langkah diam yang kamu ambil adalah tanda keberanian yang luar biasa. Suatu hari nanti, kamu akan tersenyum bukan karena mereka menyesal, tetapi karena kamu telah menemukan dirimu kembali. Kamu tidak butuh pembuktian, kamu hanya butuh kedamaian. Dan kedamaian itu lahir dari diam yang kamu pilih dengan sepenuh hati.